Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Pagi hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk melepaskan, meninggalkan kelekatan-kelekatan. Di dalam Injil diungkapkan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Lebih lengkap saya bacakan Injil hari ini dari Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inti dari sabda ini, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Saya membuat suatu renungan dalam bentuk puisi, akan saya bacakan. Kulihat seorang tunawisma menggelandang di jalan, tanpa alas kaki bolak-balik menyusuri jalan yang sama. Banyak barang dalam plastik digendong, berbeban berat. Badannya legam karena hujan terik matahari setiap hari. Tampak cuek dengan sekitar, hidup di dalam angannya sendiri. Kasihan melihatnya. Beberapa orang rutin membantu memberikan makan kepadanya. Dinas terkait berusaha menolong, membawanya ke panti. Selalu ia bereaksi menolak, mata melotot, dan membuat takut orang. Orang sekitar sering berkomentar, dasar orang gila, orang yang stres berat. Nampaknya orang itu takut kehilangan barang, maka barang berat digendong mundar-mandir ke sana kemari. Saudara-saudariku, kulihat juga janda lansia di rumah besar yang penuh barang. Ia hidup bersama dengan perempuan lajang untuk membantu kesehariannya. Rumah penuh barang-barang dapur, album kenangan, dan aneka buku yang sebetulnya sudah tua. Ada jam dinding, beberapa almari, cermin, alat musik, serta barang-barang antik. Ia bermaksud menjual rumah, pindah ke rumah yang kecil yang dibelinya, sementara ia kontrak. Pusing kepala katanya, macam barang mana akan dibawa pindah dan mana yang ditinggal. Tidak terbiasa ia nampaknya hidup dengan berbudaya sortir barang sejak dulu, sejak awal. Banyak alasan, badan lelah,
Atau semua ini bernilai sebagai kenangan, pemberian ini, pemberian itu, dan seterusnya. Orang bilang dia itu tipe insan hidup bersarang pada sampah. Barang bertumpuk mempengaruhi beban rasa dan pikirannya. Saudara-saudariku yang terkasih, banyaklah kita belajar dari para misionaris yang pergi tanpa beban, mampu bersikap berangkat dalam perintah pendek waktu. Ia membawa satu koper, ransel gendong, dan tentu dompet dokumen. Misionaris mengambil hadiah, bisa sambut secukupnya, yang lain ditinggal diberikan kepada orang lain. Lebih keras kalau kita mau belajar lagi, belajar dari serdadu yang siap berjaga ke daerah perbatasan. Tinggalkan keluarga, diiringi tangis dan isak kekhawatiran. Demikianlah manusia bergulat dengan barang dan tugas. Ikatan barang dan orang dapat menimbulkan beban berat. Manusia rohani dilatih melepaskan aneka ikatan psikologis karena barang, juga bahkan orang, termasuk juga melepaskan ikatan dosa dunia. Manusia rohani bersiap bangkit, tersenyum dengar Tuhan memanggil. Demikianlah saudara-saudariku, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Kira-kira apa yang harus kita sortir? Barang-barang, juga rasa perasaan, ikatan-ikatan dalam hidup ini. Tentu tidak semua harus disortir, terutama tanggung jawab kemanusiaan itu terus kita hayati, kita hidupi. Juga hal-hal yang rohani justru ditingkatkan. Demikianlah saudara-saudari, Tuhan memberkati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.